ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan saya, Ibu Qurratul Aini. Beliau adalah guru kelas 1 di SD Negeri Surodadi, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak. Assalamualaikum Bu Aini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah sangat baik. Alhamdulillah. Hari ini kita akan melakukan percakapan pra-observasi sebelum saya mengamati jalannya pembelajaran di kelas Bu Aini atau sebelum saya melakukan proses supervisi. Adapun tujuan dari percakapan pra-observasi ini adalah untuk mengetahui kesiapan awal Bu Aini sebelum pembelajaran agar Bu Aini lebih siap dan lebih percaya diri dalam memberikan pembelajaran yang terbaik untuk Anda. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Bu Aini. Yang pertama berkaitan dengan tujuan pembelajaran Bu. Apa tujuan pembelajaran yang hendak Bu Aini capai? Tujuan pembelajaran di sini peserta didik mampu mengidentifikasi dan menyusun bangun data menjadi bentuk bangun baru. Itu berarti ini matematika ya Ibu ya? Ya, Matematika, materinya bangun data nggih, kelas 1. Kemudian Bu, area pengembangan yang hendak jenengan capai itu apa? yang pertama itu pengetahuan. Di sini ya pengembangannya anak-anak mampu mengidentifikasi dan menyusun bangun data menjadi bentuk bangun baru. Selanjutnya untuk sikap di sini bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian berlaku kritis, kreatif, dan juga gotong royong. Berarti ada dua area pengembangan ya Bu. Yang pertama itu pengetahuan, yang kedua itu sikapnya. Kemudian Ibu, strategi yang jenengan persiapkan mulai dari strategi pembelajarannya, kemudian model pembelajarannya, dan juga metodenya. Kalau boleh saya tahu, mohon dijabarkan Ibu, apa saja itu? Untuk strategi di sini pembelajaran berdiferensiasi, ya, kemudian terintegrasi dengan pembelajaran sosial emosional. Untuk kemudian modelnya yang saya pakai adalah problem listening. Kemudian untuk metode yang saya pakai nanti ada diskusi, kemudian tanya jawab, dan juga penugasan. Kemudian Bu, media apa yang akan jenengan gunakan besok pada saat pembelajaran? Media yang akan saya gunakan di sini adalah video pembelajaran, contoh bangun data yang ada di ruang kelas, dan juga menggunakan LKPD yang bisa mengaktifkan siswa. Berarti media jenengan ada 3 ya. Ada video, ada contoh bangun data di kelas, kemudian yang terakhir ada LKPD. Kemudian selanjutnya Bu, kira-kira kapan Bu Aini akan melaksanakan pembelajaran ini? Hari apa dan juga jam berapa? Hari Sabtu itu jam 6. Terakhir Bu, apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini? Saya mendapatkan gambaran tentang pembelajaran yang akan saya pakai, strategi apa yang akan saya laksanakan dan langkah-langkahnya, sehingga bisa saya persiapkan mulai dari sekarang. Terima kasih Bu Aini atas waktunya dan sudah berbincang-bincang dengan saya pada percakapan pra-observasi kali ini. Sampai ketemu di kegiatan observasi kelas pada hari Sabtu besok ya. Demikian percakapan kita hari ini, sampai ketemu dalam kegiatan observasi kelas dan juga percakapan pasca observasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai kegiatan hari ini ya anak-anak, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan untuk Mas Agung menyiapkan teman-temannya berdoa memimpin di depan kelas.
Nah, hasut itu sebelum dilipat, ya, sebelum dilipat itu bentuknya apa anak-anak? Apa? Iya, jawabannya adalah segitiga. Kita coba menyanyikan lagu. Ayo, cara kita mengenal. 1, 2, 3. Ayo. Mulai dari lingkaran, roda, piring, dan gelas. Segitiga contohnya, ada dan pisah. Segi, empat, pintu dan jendela. Nah ya, tujuan dari pembelajaran pagi ini ya anak-anak, ya, kita nanti mampu mengidentifikasi dan menyusun bangun datang menjadi bangun datang bangun baru ya. Nah, bangun datang itu sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya ya, ubin atau lantai itu bentuk-bentuk dari bangun datang. Nah, anak-anak coba ya kita amati ruang kelas kita terlebih dahulu ya. Coba sebutkan benda apa saja di ruang kelas kita. Jendela, iya, apa ini lagi? Dari segitiga. Nah, anak-anak, coba tadi ada yang menyebutkan meja. Siapa yang tahu bentuk dari permukaan meja itu berbentuk bangun datar apa? Apa, Nak? Nah, ayo anak-anak ya. Coba untuk mengidentifikasi yaitu bangun datar. Doa ini ya akan memutarkan video pembelajaran. Mengenal segitiga, segi empat, dan lingkaran. Adik-adik, apakah ada yang tahu seperti apa ya segitiga, segi empat, dan lingkaran? Bentuk segitiga seperti ini loh. Segitiga adalah bangun datar yang memiliki 3 sisi. Coba kita hitung. 1, 2, dan 3. Ada 3 sisi bukan? Kemudian apa ya yang dimaksud dengan segi empat? Bentuk dari segi empat adalah seperti ini. Segi empat adalah bangun datar yang memiliki 4 sisi. Coba kita hitung sisi-sisinya yuk. 1, 2, 3, dan 4. Ada 4 sisi kan? Lalu apa yang dimaksud dengan lingkaran ya? Lingkaran adalah bangun datar dengan 1 sisi. Seperti ini loh yang disebut dengan lingkaran. Ada 1 sisi kan? Membandingkan bentuk bangun datar. Coba kalian lihat di kelas nuri. Sekarang mari kita bandingkan benda yang ada di
dengan bentuk bangun dasar yuk. Kita lihat papan tulis ini, apa yang bentuknya? Papan tulis ini berbentuk segi 4. Kita lihat jam dinding ini, jam ini berbentuk lingkaran. Coba kita lihat penggaris yang menggantung itu. Apa yang bentuk penggaris itu? Benar sekali, penggaris itu berbentuk segitiga. Yaitu bentuk bangun datar yang dipegang Bu Aini. Di sini Bu Aini memegang apa anak-anak namanya ini? Penggaris. Bentuknya apa? Kenapa tadi dinamakan segitiga? Karena sisinya ada berapa? Ayo kita hitung. 1, 2, 3. Jadi ini dinamakan ya bangun datar segitiga karena memiliki 3 sisi. Selanjutnya ya di sini Bu Aini memegang apa ini anak-anak? Iya, jam dinding. Siapa yang tahu permukaan dari jam dinding ini berbentuk bangun datar apa? Iya, memiliki berapa sisi toh ini? Bagus sekali. Nah, selanjutnya di sini ya, Bu Aini akan kertas. Kertas ini ya, bangun datar atau tidak anak-anak? Ya, bangun datar apa ini? Apa? 3 atau 4? Mengapa dikatakan segi 4? Iya, kita hitung bersama-sama ya sisinya yuk. Karena anak ini ya mengidentifikasinya akan lebih bagus lagi ya jika Bu Aini berikan lembar LKPD. Nanti ya kalian akan berdiskusi ya mengerjakan lembar kerja peserta didik saling apa nak? Bekerja sama ya, saling aktif, kemudian saling membagi tugas. Cara mengerjakannya, perhatikan cara mengerjakannya nanti anak-anak ya untuk menempelkan gambar menjadi bangun baru ya.
untuk kelompok berarti ya. Oke, maju ke depan. bagaimana pembelajaran yang sudah Bima lakukan kemarin. Untuk pertanyaan yang pertama,
kegiatan supervisi ini? Awalnya itu saya itu tegang ya. Namun ya karena sudah dipersiapkan dari saat observasi ya, saya menyiapkan semaksimal mungkin sehingga berjalan lancar. Dan kenapa Bu? Karena kata observasi atau supervisi gitu ya? Jadi mulai seperti itu ya. Iya, jadi perasaan Bu Aini itu tegang karena merasa dinilai gitu ya. Tapi karena persiapannya maksimal berarti semuanya bisa dikerjakan gitu ya. Kemudian bisa Bu Aini ceritakan kembali mengenai area pengembangan apa yang kemarin Bu Aini lakukan ataupun tahap-tahapannya dalam pelaksanaan observasi kemarin. Untuk tahapannya, saya itu yang pertama membuat perangkat pembelajaran, kemudian menentukan media pembelajaran apa yang akan saya gunakan. Kemudian untuk pengembangannya meliputi dua, untuk pengetahuan dan juga sikap gitu. Jadi tahapannya Bu Aini melakukan pembuatan perangkat, persiapannya, kemudian melaksanakan untuk area pengembangannya, sikap dan juga pengetahuan gitu. Kalau boleh saya tahu, apakah area pengembangan yang direncanakan itu sudah berhasil? Menurut saya sudah berjalan lancar itu. Mungkin ya ada kekurangan. Ada beberapa kekurangan deh. Kalau boleh saya tahu kekurangannya apa ya? Mungkin kekurangannya ini ya guru-guru yang lain juga mengalami ya, itu siswa itu kurang aktif, kurang aktif dalam pembelajaran itu, dalam diskusi ataupun yang lainnya. Jadi Bu Aini merasa ada beberapa anak yang memang tidak terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran kemarin gitu ya. Kira-kira kenapa ya Bu? Hal itu bisa terjadi? Mungkin karena dalam pembagian kelompok itu saya telah memperhatikan minat dan daya belajar siswanya itu. Mungkin kedepannya nanti ya, saya dalam menentukan kelompok akan melakukan pendekatan di sini berdasarkan kenyamanan mereka dan juga minat dan daya belajar mereka. Apakah mereka itu termasuk visual, kemudian estetik, ataupun audiovisual. Jadi Bu Aini beranggapan bahwa anak yang memang aktif itu karena ketika Bu Aini memindahkan kelompoknya itu memang benar-benar kemudian rencana kedepannya Bu Aini berarti ketika dalam menentukan kelompok Bu Aini akan menentukan kenyamanan mereka dari segi minat dan juga daya belajar gitu ya. Kemudian Bu, menurut Bu Aini pembelajaran berdiferensiasi tersebut itu bisa digunakan untuk semua materi ataukah hanya materi ini aja? Bisa untuk semua materi. Kemudian Bu Aini punya rencana tidak untuk menggunakan pembelajaran berdiferensiasi ini untuk materi yang lain? Ya, saya berencana untuk pembelajaran berdiferensiasi ini nanti bisa saya laksanakan di materi yang lainnya. Kira-kira rencana ke depan Bu Aini itu untuk materi apa nih pembelajaran diferensiasi atau kapan akan dengan lakukan untuk materi yang lain? Mungkin untuk waktunya Bu belum tepatnya, itu belum bisa saya jawab ya, namun akan saya lakukan secepatnya. Cukup dari saya. Mungkin Pak Lesno selaku pengajar praktek mau memberikan umpan balik atau tanggapan mengenai kegiatan kita yang sudah kita lakukan, baik itu observasi, kemudian pembelajarannya atau proses observasinya, kemudian di sini paskanya. Monggo Pak Lesno. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya,
kasih Bu Juli Mardianingsih selaku calon guru penggerak angkatan 8 dan juga Ibu Kuroto Aini selaku teman sejawat yang telah didampingi oleh Bu Juli terkait dengan observasi pembelajaran yang dilaksanakan mulai dari pra-observasi, observasi pembelajaran, dan pasca observasi kali ini. Oke, ini tadi secara keseluruhan apa yang disampaikan Bu Juli dalam pelaksanaan coaching dalam supervisi akademis ini terhadap Bu Kuroto Aini sudah keseluruhan secara umum sudah bagus, dan Bu Kuroto Aini juga tadi di dalam pelaksanaan coachingnya juga sudah memberikan jawaban dengan lancar dan jelas juga terkait apa yang menjadi pemantik atau di dalam penggalian Bu Juli terkait dengan pelaksanaan pembelajarannya. Dan namun ada sedikit biasanya yang perlu kita luruskan dan nanti bisa kita praktekkan di kemudian hari terkait dengan proses di dalam pernikahan itu nanti untuk apa yang sudah dilaksanakan seperti observasi pembelajaran nanti itu kan sudah nampak sudah dilaksanakan. Tadi yang ditanyakan dulu terkait dengan kendala terus ada anak yang masih mengalami bantuan kalau bisa, kalau sudah terjadi kan di situ jangan ada praduga, misalnya kata mungkin. Nah, kita sebagai pendidik harus optimis, harus yakin, dan kalau kita lihat anak seperti ini, mungkin seperti ini, seperti ini. Nah, ke depan nanti kita sebagai pendidik dan juga yang akan mengarahkan anak didik kita ke jenjang yang lebih tinggi dengan karakter, dengan potensi yang dia miliki, nanti bisa optimis. Kalau itu berarti pelaksanaan mulai dari pra, observasi dan pasca ini sudah berjalan dengan baik. Jadi terima kasih Bu Kuroto Aini selalu berkarya dan selalu berkembanglah. Mungkin sedikit umpan balik dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas umpan balik dan tanggapannya terkait dengan kegiatan pasca observasi ini. Akhirnya rangkaian coaching untuk supervisi akademik sudah selesai, diawali dari percakapan pra-observasi, supervisi pembelajaran, dan percakapan pasca observasi. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Trisno Widodo dan juga Ibu Kuroto Aini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.